Saya Eka Siti Nisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang berjudul Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan pada Balai Pelatihan Teknis Pertanian Karasik, di mana penelitinya yaitu Veranita Tulere, bersumber dari Jurnal Emba volume 1 nomor 3. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini membahas masalah pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan pada Balai Pelatihan dan Pendidikan Karasik. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Karasik. Pendahuluan, pihak manajemen yang ada di Balai Diklat Karasik selalu berupaya dan senantiasa meningkatkan perhatiannya terhadap pemberdayaan seluruh karyawan yang ada, di antaranya dengan mengadakan berbagai program-program pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan memberi izin belajar bagi karyawan pada perguruan-perguruan tinggi yang direkomendasikan instansi. Bantuan beasiswa bagi karyawan dan pulau tertentu untuk melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana, tugas belajar pada universitas-universitas yang ada di Pulau Jawa, dan sebagainya. Landasan teori. Menurut Hasibuan tahun 2005-10 memberikan definisi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Mangkunegara tahun 2004, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Sedangkan menurut Noto Atmojo tahun 2003 menegaskan bahwa untuk kepentingan akselerasi pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu prasyarat yang utama. Jenis-jenis pendidikan dijelaskan menurut pendapat Simamora yang dibagi menjadi dua yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Sedangkan manfaat pelatihan menurut Handoko yaitu untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Bagi penelitian, data primer diperoleh langsung dari pimpinan instansi dan para karyawan yang ada di Balai Pelatihan Teknis Pertanian Karasik melalui wawancara dan daftar pertanyaan. Pengumpulan data didapat melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan membagikan kuesioner. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Karasik yang berjumlah 50 orang. Sedangkan pengambilan dilakukan dengan menggunakan metode di mana sampling dikatakan jenuh atau saturation jika seluruh populasi dijadikan sampel. Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode analisis linear berganda, di mana variabel X1 adalah pengaruh pendidikan, X2 adalah pelatihan, dan variabel Y adalah peningkatan kinerja karyawan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau serentak maupun secara terpisah atau parsial, variabel pendidikan atau X1 dan pelatihan atau X2 mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y yang signifikan pada taraf nyata. Simpulan dan saran. Pendidikan dan pelatihan secara bersama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Walaupun Balai Pelatihan Teknis Pertanian Karasik pada dasarnya telah memiliki perhatian yang baik terhadap peningkatan kinerja karyawan, namun mengingat persaingan yang semakin ketat, maka instansi harus mengembangkan program pendidikan dan pelatihan terhadap karyawan sebagai upaya memelihara dan meningkatkan kualitas profesionalisme. Selain program pendidikan dan pelatihan yang diberikan instansi, para karyawan juga perlu meningkatkan kesadaran dan semangat untuk selalu belajar, meningkatkan kemampuan dan keahlian secara mandiri melalui berbagai kesempatan yang mereka jumpai, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja yang bermanfaat untuk perusahaan serta diri sendiri. Yang terakhir, daftar pustaka. Menurut Handoko tahun 2002, Manajemen Personalia dan MSDM, DPFI UGM Yogyakarta. Dan pada tahun 1997, Manajemen Personalia dan SDM, edisi 2, DPFI UGM Yogyakarta. Dan yang terakhir 1999
94, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia IPRI UGM Yogyakarta. Menurut Haryanza tahun 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Kinerja Pegawai PT Gramedia Widya Sara Jakarta. Iqbal tahun 2004, judul buku Analisa Data Penelitian dengan Statistik, penerbit PT Bumi Aksara Jakarta. Menurut Asibuan tahun 2006 dengan judul buku Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi di penerbit PT Bumi Aksara Jakarta. Dan menurut Mangkunegara pada tahun 2004 yang berjudul Manajemen Sumber Daya Perusahaan, penerbit PT Remaja Loskarya Bandung. Menurut Noto Atmojo tahun 2003, judul buku Pengembangan Sumber Daya Manusia, penerbit Trineke Cipta Jakarta. Dan yang terakhir menurut Mangora tahun 2004, judul buku Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ketiga, penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN Yogyakarta. Terima kasih. Sekian hasil persentase resume jurnal